Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 81 defisit. Kami akan menjelaskan tentang silogisme kategorik, hipotetik, dan tak lengkap. Perkenalkan, nama saya Umu Nabila. Nama saya Ania Kinanti. Dan saya Muhammad Iqbal Rahman. Kami akan mulai presentasinya. Apa itu silogisme? Silogisme adalah inferensi tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari dua premis saja. Premis pertama dinamakan premis mayor, dan yang kedua, silogisme memiliki tiga unsur, yaitu pertama premis mayor yang artinya sebagai keputusan yang pertama, premis minor atau keputusan kedua, dan kesimpulan atau biasa disebut juga sebagai konklusi. Next. Saya akan menjelaskan tentang silogisme kategorik yang menjadikan salah satu jenis dari silogisme. Silogisme kategorik yaitu silogisme yang terdiri dari dua buah premis dan satu kesimpulan yang memiliki preposisinya merupakan kategorial dan preposisi. Silogisme kategorik sendiri memiliki khusus dapat dibatasi dengan satu argumen deduktif yang mengandung suatu rangkaian yang terbagi menjadi tiga preposisi kategorial yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan rangkaian pernyataan. Contohnya, semua binatang mamalia melahirkan dan menyusui anaknya, itu termasuk premis mayor. Kucing adalah binatang mamalia, itu termasuk premis minor. Dan kesimpulannya yaitu kucing adalah binatang yang melahirkan dan menyusui anaknya. Silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik, argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik yang menetapkan atau mengingkari term antecedent atau term konsekuen premis mayornya. Ada 4 contoh silogisme hipotetik. 1. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Contohnya, jika lapar, saya makan nasi. Sekarang saya lapar, jadi saya makan nasi. 2. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya. Contohnya, jika saya makan, maka kenyang. Saya kenyang, jadi saya sudah makan. 3. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari antecedent. Contohnya, jika Adi berolahraga, maka badannya akan sehat. Adi tidak berolahraga, jadi badannya tidak akan sehat. 4. Silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Contohnya, jika siswa protes, maka kepala sekolah akan terdesak. Kepala sekolah tidak terdesak, jadi siswa tidak protes. Next. Hukum-hukum silogisme hipotetik. Bila antecedent kita lambangkan dengan A dan konsekuen dengan B, hukum silogisme hipotetik adalah bila A terlaksana, maka B juga terlaksana. Bila A tidak terlaksana, maka B tidak terlaksana atau tidak sah. Bila B terlaksana, maka A terlaksana, tidak sah atau salah. Bila B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Nah, selanjutnya ada silogisme tidak sempurna. Silogisme tidak sempurna adalah pernyataan dalam tulisan ataupun pernyataan sehari-hari yang tidak menggunakan silogisme lengkap berupa dua proposisi yang berupa premis mayor dan premis minor dan sebuah konklusi. Silogisme tidak sempurna dibagi dua jenis. Yang pertama ada silogisme yang bagian atau bagian-bagiannya telah dihilangkan. Yang kedua ada silogisme yang telah digabungkan dalam suatu rangkaian pemikiran tertentu. Nah, di sini ada bentuk-bentuk silogisme tidak sempurna. Yang pertama itu ada antimena, yang merupakan silogisme tidak sempurna karena salah satu premis bisa mayor bisa minor tidak ditampilkan sehingga dapat juga tidak ada kesimpulannya. Contohnya itu ini dilarang karena melanggar hukum. Yang kedua itu ada epicerema, yaitu silogisme tidak sempurna karena menambah catatan atau keterangan pada salah satu premis, biasanya premis minor, sehingga jika dikembalikan kepada silogisme standar menjadi berlebih. Contohnya, perdagangan wanita adalah bentuk penindasan sebab melanggar hak asasi manusia. Anak-anak adalah
masuk kategori perdagangan sebab sering juga terjadi bentuk penindasan. Yang ketiga itu ada polisilogisme. Terjadi karena kesimpulan dari silogisme merupakan premis mahir dari silogisme tersebut. Dengan kata lain, silogisme satu menjadi premis dari silogisme yang lain. Contohnya, seseorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya merasa tidak puas. Seseorang yang rakus adalah seseorang yang menginginkan lebih daripada yang dimilikinya. Jadi, seseorang yang rakus tidak merasa puas. Nah, yang keempat ini ada suaritas. Terjadi ketika TP pada premis mayor menjadi TS pada preposisi kedua, premis minor. Contohnya, orang yang tidak mengendalikan keinginannya menginginkan 1001 macam barang. Orang yang menginginkan 1001 macam barang, banyak sekali kebutuhannya. Orang yang banyak sekali kebutuhannya tidak tentram hatinya. Jadi, orang yang tidak mengendalikan keinginannya tidak tentram hatinya. Nah, yang kelima ini adalah dilema. Bentuk penalaran berdasarkan pada dua proposisi, yang satu berupa hipotesis, sedangkan yang satunya lagi berupa proposisi disjuntif. Contohnya ini ada, jika buku-buku ini melulu mengulangi apa yang ada di dalam Al-Quran, berarti buku-buku ini dangkal. Jika buku-buku ini berisi sesuatu yang lain daripada yang terkandung dalam Al-Quran, berarti buku-buku itu bohong. Karena buku-buku itu dangkal dan bohong. Sekian, terima kasih. Sekian dari kami, selanjutnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.